Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Puji syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Di tengah segala perubahan, ketidakpastian, dan persoalan hidup yang silih berganti, kita patut bersyukur karena kita memiliki satu kepastian, yaitu bahwa Allah yang penuh kasih itu selalu dekat dengan kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk ungkapan syukur, selayaknya kita juga tetap setia beribadah kepada Tuhan dan tetap bersandar kepadanya. Tema ibadah hari ini adalah Aku Ini, Jangan Takut, dan khotbah akan dibawakan oleh Preacher Anton Simangunsong. Mari dengan hati yang penuh sukacita, kita masuki ibadah hari ini. Kami mengajak jemaat untuk bersaat teduh, kita berdiam diri, kita nikmati perjumpaan kita dengan Tuhan. Apabila memungkinkan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah hari ini terambil dari Mazmur 69 ayat 31-33 yang akan saya bacakan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Dia, Allah yang agung dan Maha Esa. Dalam Kristus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021, kita kuduskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa adalah bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan. Kita merendahkan hati dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan diri kita dari segala kesalahan kita. Hendaklah kita tanggapi panggilan pertobatan ini dengan dilandasi rasa syukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa doa pengakuan dosa kita. Sungguh kami tak layak datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang terus-menerus memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang sama yang berulang kali kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, karena walaupun demikian kami masih boleh datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, karena ketika rasa takut dan khawatir itu datang, kami berusaha mengendalikan ketakutan kami dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami tidak bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, karena seringkali kami tidak peka akan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih senang mengikuti keinginan kami, rencana kami. Begitu sering kami menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu pemberian-Mu untuk hal-hal yang tidak berguna. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar di tengah kehidupan, pekerjaan, dan segala kesibukan, kami selalu mendengar,
berserah, dan mengandalkan-Mu saja. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat, yang siap untuk menjalankan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dengan penuh penyesalan, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampuni kami dan layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohon semuanya ini. Amin. Setelah kita mengaku dosa dan bertobat, Tuhan meminta kita untuk menjadi manusia baru dan hidup dalam kebenaran. Mari dengan penuh sukacita kita terima berita anugerah dari Tuhan. Apabila memungkinkan, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1b dan 2. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sungguh luar biasa janji penyertaan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita patut menjadi saksinya, mewartakan kuasanya, dan memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dengan tetap berdiri, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan lelah. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kuperlukan Juru Selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku teguh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan lelah. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa kami yang baik, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan ini boleh berbicara secara pribadi kepada kami, boleh mengubahkan hidup kami, boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti-Mu dengan serius dan dengan mengasihi Engkau dalam sepanjang hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan di dalam waktu ini, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Jika Bapak Ibu Saudara bisa boleh mengikutinya, pembacaan ini bersama-sama. Dikatakan sebagai berikut. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang berdiri dapat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, rasa takut atau ketakutan adalah salah satu musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia. Karena ketakutan seringkali dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang buruk bagi orang-orang. Dan itu kadang-kadang menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak rasional, yang tidak bisa diterima dengan pikiran, akal pikiran seperti itu. Bahkan beberapa menanggapi ketakutan dengan perlawanan atau dan juga dengan pemberontakan. Tapi ada juga yang menanggapi ketakutan itu dengan keputusasaan total, bahkan depresi dan kemudian melakukan bunuh diri. Dan inilah salah satu yang diungkapkan atau diadres salah seorang Presiden Amerika bernama Franklin Delano Roosevelt. Dia adalah Presiden Amerika yang ke-32 pada pidato inaugural atau pidato pertama ketika dia diteguhkan, dilantik menjadi presiden, yang dia katakan adalah kerinduannya agar setiap warga negara Amerika pada waktu itu boleh bebas dari rasa takut. Franklin Delano Roosevelt mengatakan, satu-satunya yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. The only thing that we need to fear is fear itself. Ketakutan yang tidak bisa digambarkan, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, ketakutan yang tidak masuk akal, dan ketakutan yang menghambat orang-orang untuk maju. Seperti itu. Dan sebagai orang percaya pun, hidup kita ini tidak lepas dari ketakutan. Kita pun tidak kebal dari rasa takut. Dan bahkan kalau kita tidak hati-hati, kita pun dapat melakukan dosa karena rasa takut. Contohnya, ketakutanlah yang menyebabkan Abraham mengatakan setengah kebenaran tentang istrinya daripada percaya pada Tuhan untuk melindunginya di Mesir. Ketakutanlah yang menyebabkan Elia melarikan diri dari Ratu Jahat Isabel, bukannya percaya pada Tuhan untuk membebaskannya. Dan ketakutanlah yang menyebabkan Rasul Petrus menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Melihat apa yang dapat dilakukan, apa yang diakibatkan oleh rasa takut bahkan terhadap hamba-hamba Tuhan yang cakap sekalipun, penting bagi kita untuk belajar bagaimana menanggapi rasa takut itu dengan benar. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana merespon rasa takut dengan baik, yaitu dengan mengetahui siapa yang bersama-sama dengan kita ketika kita menghadapi cobaan atau menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Setiap kali kita menghadapi rasa takut, setiap kali dalam diri kita dicekam oleh rasa ketakutan itu, tanyakan pertanyaan ini. Siapa yang ada bersama dengan saya? Bukan hanya teman yang dipercaya atau bukan hanya orang yang dikasihi, tetapi sangat menolong ketika kita menghadapi rasa takut kalau kita memikirkan ada satu pribadi yang bersama dengan kita, yaitu Kristus. Memikirkan bahwa Kristus bersama dengan kita ketika kita menghadapi ketakutan, itu saja sudah menolong untuk menghilangkan rasa takut dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan untuk menghadapi rasa takut. Sama seperti ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku ini, jangan takut." Dan inilah yang tadi kita lihat dalam bacaan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana peristiwa ini terjadi. Situasi ini terjadi tepat setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang atau lebih. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus membuat satu mujizat ketika ada 5.000 orang dan mungkin bisa ditaksir lebih dari 10.000 orang yang memerlukan makan. Dan Tuhan Yesus memberikan mereka makan pada waktu itu. Nah,
kejadian ini adalah setelah peristiwa tersebut terjadi dan bisa dibilang sudah mulai malam seperti itu. Dan para murid sudah mulai lelah dengan semua pekerjaan yang telah mereka lakukan, membagi-bagikan roti dan ikan serta kembali mengumpulkan potongan-potongannya. Yesus memerintahkan mereka untuk pulang ke Kapernaum yang berada di seberang laut. Tetapi dia sendiri tidak ikut bersama dengan mereka karena dia ingin mengambil waktu untuk menyendiri, untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Yohanes dalam peristiwa hari ini, dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, ini juga diceritakan dalam beberapa bagian Injil lainnya, Injil Matius, Markus, dan juga Injil Lukas. Nah, di dalam Injil Yohanes ini tidak begitu banyak diceritakan tentang peristiwa mujizat yang terjadi pada saat ini, yaitu Yesus berjalan di atas air tadi. Nah, kalau kita membahas bagian ini, nanti kita akan melihat beberapa bagian paralel dari baik itu dari kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kita masuk lagi kepada ceritanya, dan ketika para murid naik ke perahu mereka dan kemudian berlayar menuju Kapernaum, langit semakin gelap. Ya, kira-kira mungkin seperti ini keadaannya. Angin semakin kencang dan ombak semakin besar. Danau Galilea ini atau Laut Galilea ini adalah satu tempat yang sangat unik, yang beberapa mengatakannya seperti mangkuk begitu ya. Jadi dia berdekatan, dia ada danau dan juga dia dikelilingi oleh lembah-lembah dan gunung-gunung. Langit semakin gelap, angin semakin kencang, dan ombak semakin besar. Dan segera mereka terjebak dalam badai yang mengerikan di laut itu. Ayat 18 yang kita baca tadi mengatakan sedang laut bergelora karena angin kencang. Kata bergelora di sini, kalau dilihat dalam bahasa aslinya itu berarti seolah-olah laut itu seperti bangun sepenuhnya, seperti itu. Seolah-olah laut itu adalah raksasa yang sedang tidur, yang sekarang terbangun untuk melemparkan perahu kecil murid-murid Yesus itu. Seseorang yang pernah pergi ke Danau Galilea mengisahkan bagaimana ketika dia mulai melintasi Danau Galilea, Laut Galilea tersebut, perjalanan itu sangat mulus. Laut ini sangat tenang, seperti itu. Tapi ternyata ada hal yang dia tidak waspadai. Karena ketenangan laut ini tiba-tiba dapat berubah menjadi badai dahsyat yang tiba-tiba datang. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu antara udara panas di air laut yang katanya bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius dan udara dingin di pegunungan sekitarnya. Nah, saat udara dingin menuruni sisi gunung, seperti kita lihat misalnya di dalam gambar ini, ia bertabrakan dengan udara panas, sehingga menciptakan arus udara yang kuat. Kadang-kadang ini terjadi di sekitar danau pada saat yang bersamaan, dan karena medannya berbentuk seperti corong, angin berkumpul di atas air dengan kekuatan besar untuk memicu badai yang dapat mengamuk hanya dalam hitungan menit. Dan salah satu peristiwanya adalah badai yang mengamuk sangat besar ketika terjadi pada tahun 1992 pada bulan Maret. Ketika itu mengirimkan gelombang tinggi sebesar 3 meter ya, yang menerjang pesisir Laut Galilea ini dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Nah, sebuah perahu yang dinaiki oleh para murid pada waktu itu pasti tidak akan mampu untuk menahan pusaran angin seperti itu. Terutama di tengah laut di mana ombak dan angin itu sangat ganas. 1 atau 2 gelombang yang menerjang, mereka akan kemudian memenuhi perahu itu sepenuhnya. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan tenggelam. Ya, hanya orang-orang yang bisa berenang yang kemudian dapat berenang kembali menuju ke pantainya. Nah, inilah sebabnya kalau kita lihat dalam ayat 19 tadi, dikatakan mereka atau para murid mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Kalau dikonversikan itu sekitar antara 4 sampai 6 km seperti itu. Mereka mendayung sekuat-kuatnya melawan angin untuk sampai ke pantai dan mencegahnya supaya tidak hanyut ke tengah laut. Namun jarak yang mereka tempuh itu atau jarak sekitar 6 km itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak berhasil melakukannya. Kenapa? Karena jikalau mereka melakukan mendayung dalam cuaca yang baik, mereka dapat melakukannya hanya dalam waktu 30 menit saja. Tetapi karena angin kencang dan ombak yang menimpa mereka
mereka kemudian divert atau menyimpang sangat jauh sekali. Dan pada saat itu, kalau misalnya kita melakukan cross reference ke dalam Injil Matius pasal 14 sampai 24, perahu itu kini berada tepat di tengah laut Galilea yang lebarnya sekitar 11 km. Dan mereka dihempaskan bolak-balik oleh ombak yang tidak kenal ampun. Ini benar-benar mimpi buruk, bahkan mungkin mimpi terburuk yang dialami dalam hidup para murid. Orang-orang atau para murid ini adalah kebanyakan nelayan yang sudah sangat berpengalaman sebetulnya menghadapi ombak dan angin ribut. Namun mereka pun tidak kuasa, ketakutan menghadapi situasi ini. Peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis dan kematian sudah mulai membayang di hadapan mereka. Harapan untuk selamat yang tadinya masih ada pelan-pelan menyurut. Nah, setelah beberapa jam berjuang dalam kegelapan, dalam Injil Matius kemudian dikisahkan sekitar 9 jam mereka berjuang. Para murid kemudian tiba-tiba melihat satu sosok aneh datang ke arah perahu mereka. Dalam kegelapan itu mereka tidak tahu siapa yang datang itu, tapi jelas bergerak ke arah mereka. Nah, ketika mereka terjebak dalam badai yang dahsyat itu, mereka itu saja sudah cukup untuk mereka sangat ketakutan. Tapi kemudian ditambah lagi ada sosok misterius yang datang mendekati mereka. Dan di dalam Matius 14 ayat 26 dikatakan mereka ketakutan dan berkata, itu hantu. Saat itulah mereka kemudian mendengar ada suara yang mengatakan, aku ini, jangan takut. Dan para murid kemudian menyadari bahwa yang datang itu tidak lain adalah guru mereka, Tuhan Yesus, yang datang untuk menyelamatkan mereka. Betapa kemudian mereka terhibur ketika mereka mendengar suara yang menenangkan mereka. Aku ini, jangan takut. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah kata-kata yang benar-benar kita perlu dengar pada hari ini. Aku ini, jangan takut. Mungkin pada hidup kita pada hari-hari ini dipenuhi dengan berbagai angin badai kehidupan. Kita diombang-ambingkan oleh berbagai masalah dalam kehidupan. Kita mungkin takut pergi bekerja atau keluar dari rumah karena situasi badai yang kita harus hadapi di kantor. Hari-hari ini kita semua ketakutan keluar karena badai COVID-19 masih terus menerpa kehidupan kita sehari-hari. Atau kita pun mungkin saat ini sedang menghadapi badai perselisihan keluarga yang kemudian membuat kita sangat tidak nyaman berada di rumah. Atau mungkin kita telah melakukan kesalahan atau dosa dan kita takut akan menghadapi badai yang mengerikan yang merupakan konsekuensi kita dari dosa yang kita lakukan. Kita perlu mendengar kata-kata dari Yesus. Aku ini, jangan takut. Atau kita pun mungkin ada yang tidak menghadapi badai. Ada kita yang menghadapi situasi hidup kita berjalan dengan baik. Tetapi perkataan aku ini, jangan takut. Yesus sedang menggunakan pesan ini untuk mempersiapkan kita menghadapi beberapa krisis yang mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan kita di masa depan. Hari-hari yang mungkin kita hadapi dengan seperti kita menghadapi sinar matahari yang tenang yang sekarang kita nikmati, dapat berubah tiba-tiba dan seperti tidak terduga, seperti yang dialami oleh para murid tersebut. Mungkin kita pun akan mendapati diri kita berada di tengah-tengah lautan masalah. Mungkin kegelapan, mungkin kesepian, ketidakberdayaan, dan ketidakamanan. Atau mungkin kegelapan, atau mungkin penyakit, atau mungkin depresi yang kita alami. Dan mungkin yang paling menakutkan hati kita adalah kegelapan kematian. Bapak Ibu dan Saudara, sekitar 1,5 tahun ini saja sudah begitu banyak orang yang jiwanya terhilang karena COVID-19. Tahun 2020 misalnya, ada 2 juta orang meninggal karena COVID. Dan sampai pertengahan tahun ini sudah sekitar 1,8 juta jiwa meninggal karena COVID. Mungkin kita takut kalau ada orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai semakin lemah dan akan segera pergi meninggalkan kita karena usia mereka atau karena sakit. Ataupun kita pada hari ini takut menjelang atau menghadapi kematian itu kalau itu menghampiri kita. Bagaimana rasanya mengembuskan nafas terakhir di dalam dunia ini? Jika kita takut,
akan hal-hal yang ini, akan berbagai kegelapan-kegelapan yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan perkataan Yesus itu, "Aku ini, jangan takut." Yang perlu kita ketahui adalah alasan mengapa kita tidak perlu takut. Apa yang meyakinkan kita untuk tidak meninggalkan ketakutan kita? Nah, jawabannya ditemukan dalam mengetahui siapa yang mengatakan aku ini. Nah, setidaknya ada 3 hal yang kita dapat pikirkan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang Dia. Yang pertama, Yesus melihat dan mengetahui kebutuhan kita. Kalau kita mundur sedikit ke dalam ayat 15, tidak termasuk dalam pembacaan kita pada hari ini, dikatakan di situ Yesus menyingkir ke gunung itu sendirian. Apa yang dilakukan di gunung itu? Itu dijawab dalam Markus 6 ayat 46 sampai 48, dikatakan setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Meskipun Yesus tidak berada di dalam perahu bersama murid-muridnya, Dia masih memperhatikan mereka dari jauh. Dia melihat bagaimana mereka berjuang mendayung melawan angin dan ombak. Dia melihat perahu mereka hanyut tanpa daya ke bagian terburuk dari badai itu. Yesus tahu bahwa murid-muridnya berada dalam bahaya besar, dan Dia pun merasakan kesusahan dan kesengsaraan mereka di dalam hatinya. Dan itulah yang Dia lakukan. Dia berjalan menghampiri mereka, meskipun itu jaraknya sekitar 6 km. Tuhan tidak perlu punya penglihatan yang seperti penglihatan telekospik ya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jarak bukanlah batasan bagi Tuhan. Dan Tuhan dapat melihat murid-muridnya dengan jelas, meskipun dalam kegelapan malam. Kegelapan bukanlah halangan bagi matanya untuk melihat mereka. Mazmur 139 ayat 5 mengatakan, "Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atasku." Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia yang memberitahu kita untuk tidak takut adalah Dia yang mengetahui kebutuhan dan melihat kita. Dia yang melihat kita dan yang mengetahui kebutuhan kita. Dia melihat kita ketika kita berada di sudut terjauh di bumi sekalipun. Dia melihat kita ketika kita berada dalam malam yang paling gelap. Dan kebenaran ini dapat membebaskan kita dari semua ketakutan yang kita hadapi. Ketika tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengerti beban hati kita, Yesus tahu. Dia mengerti. Ketika semua orang di sekitar kita terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, ada Yesus yang melihat kita, ada Yesus yang mengawasi kita. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Nah, yang kedua, Yesus terkadang menunda untuk menguji kita. Tetapi mungkin kita akan bertanya, kalau Yesus melihat saya, kalau Yesus memang memahami kebutuhan saya, kenapa Dia tidak menjawab saya sekarang? Kenapa Dia belum datang untuk menolong saya? Mungkin inilah yang ada di dalam pikiran murid-murid pada waktu itu. Betapa mereka berharap untuk datang segera bersama dengan mereka. Kemudian Dia dapat dengan mudah menghalau atau menghentikan angin dan ombak yang sedang mengamuk pada saat itu. Sebetulnya ini bukan pertama sekali mereka menghadapi angin dan ombak yang mengamuk. Walaupun tidak dicatat dalam Injil Yohanes, tetapi dalam 3 Injil lainnya, di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 dicatat bagaimana Yesus membuat mujizat meredakan angin ribut dan ombak. Dan ketika itu yang terjadi adalah mereka sedang melintasi Danau Galilea juga pada malam hari, dan Yesus ada bersama mereka sedang tidur di dalam perahu. Perahu itu tersebak dalam badai yang dahsyat dan ombak yang kuat mengisinya dengan air. Dan dalam keputusasaan mereka, ketakutan mereka bahwa perahu itu akan tenggelam, seorang muridnya bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan Yesus yang Yesus lakukan hanyalah bangkit dan mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan semuanya menjadi tenang seketika. Nah, tapi dalam Yohanes 6 ini ada sesuatu yang berbeda.
Kalau dalam peristiwa sebelumnya Yesus ada bersama dengan mereka dan dia sedang tidur, di sini Yesus tidak ada dalam perahu itu. Betapa menyesalnya mereka meninggalkan Yesus sendirian berada di darat sana, tidak membawa dia bersama-sama dengan mereka. Tapi meskipun Yesus tidak bersama dengan mereka, dia dapat melihat mereka dari gunung tempat dia berdoa. Namun, Yesus tidak segera memerintahkan angin dan ombak untuk berhenti mengganggu murid-muridnya. Dia membiarkan badai mengamuk sampai dia kemudian datang kepada mereka. Dia menunggu beberapa jam sampai dikatakan sekitar jam 3 pagi baru mendekati mereka. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita, mengapa Yesus menunda? Itu dia lakukan adalah untuk kebaikan murid-muridnya sendiri, agar para murid bertumbuh dalam iman dan kesabaran mereka. Badai itu tidak terjadi secara kebetulan. Yesus tahu badai itu akan terjadi. Yesus telah merencanakannya. Dia dengan sengaja membuat para murid menghadapi badai itu tanpa dia. Kalau pada kejadian sebelumnya ketika dia bersama dengan mereka, mengajarkan mereka percaya untuk bahwa dia sanggup menenangkan angin dan ombak, maka pada saat itu yang Yesus ingin lakukan adalah untuk memurnikan iman mereka, mengajar mereka untuk dengan sabar menunggu waktu dia datang untuk membebaskan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mungkin melakukan hal yang sama kepada kita pada hari ini. Dia ingin kita bertumbuh ke dalam kepenuhan kedewasaan rohani. Dia ingin kita memiliki iman yang lebih kuat kepadanya dan mengembangkan lebih banyak kesabaran dalam doa kita. Dan satu-satunya cara supaya kita dapat memiliki atau supaya kita semakin dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kadang-kadang adalah melalui masa-masa ujian. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Pemahaman yang benar akan Yakobus 1 ayat 2-4 ini akan menolong kita untuk memahami mengapa ada saat-saat di mana kita tidak segera menerima apa yang kita doakan, dan mengapa jawaban-jawaban doa kita mungkin masih belum ada atau masih belum datang, belum tiba sampai hari ini. Tuhan mungkin sedang membentuk iman dan kesabaran dalam kehidupan kita. Dan karena itu, mari terus kita biarkan Dia mengerjakan pekerjaan itu dalam diri kita. Dalam satu buku yang berjudul The Problem of Pain, karangan C.S. Lewis, seorang penulis dan juga seorang theologian, mengatakan, sometimes life's storms are really God's spiritual curriculum. Remove the storms, and we might never learn the most important lessons of life. Kadang-kadang, badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita mungkin merupakan kurikulum spiritual dari Tuhan. Kalau kita menyingkirkan badai-badai tersebut, mungkin kita tidak akan pernah belajar pelajaran-pelajaran yang terpenting dalam hidup kita. Hal yang ketiga, yang terakhir, Yesus mengendalikan segala sesuatu. Dan ketika pertolongannya akhirnya datang, kita akan menyadari bahwa Yesus melakukan segala sesuatu dengan baik. Segala sesuatu ada di tangannya untuk mencapai tujuannya bagi kita. Setiap keadaan pada hidup kita adalah alat yang Yesus gunakan untuk membentuk kita dan juga untuk mengajar kita untuk tidak mencintai dunia dan untuk tidak mencintai diri kita sendiri. Tidak ada hal yang berada di luar kendali Yesus, bahkan angin ribut dan ombak pun tidak. Bahkan hal-hal yang tampaknya tidak dapat dikendalikan seperti angin ribut dan ombak ini sebetulnya adalah hamba-hamba Tuhan yang setia, yang melakukan apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dalam Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ketika Yesus berjalan di atas air, setiap gelombang laut itu naik dengan patuh
untuk mengejar setiap langkah kaki dan untuk menopang berat badannya. Jadi ketika dia berkata kepada murid-murid yang ketakutan, "Aku ini, jangan takut." Yesus sebetulnya ingin mengatakan, "Akulah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu, bahkan di atas angin dan ombak yang sedang kamu hadapi. Jangan takut, tidak ada bahaya apapun yang dapat menimpa kamu ketika aku memegang kendali penuh." Inilah arti dan mujizat yang Yesus lakukan ketika dia berjalan di atas air. Ini berbicara kepada kita bahwa Yesus memegang kendali atas segala sesuatu. Dan mari kita terus mengingat pada kebenaran yang luar biasa ini. Setiap kali kita merasa tidak berdaya melawan kekuatan yang tampaknya tidak terkendali dalam kehidupan kita, God is in control. Tuhan memegang kendali. Dia mengatur segala sesuatu untuk kemuliaannya dan demi kebaikan anak-anaknya. Kebenaran ini akan membebaskan kita dari segala ketakutan. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 2-3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyang oleh geloranya. Menutup khotbah ini, saya menutup dengan kisah kehidupan seseorang bernama Helen Howard Lemmel. Helen ini lahir sekitar tahun 1863 atau 1864. Dia lahir dari seorang pendeta, ayahnya seorang pendeta dari gereja Metodis. Lalu pada tahun 1875, waktu dia berusia sekitar 12 tahun, keluarganya beremigrasi ke Amerika. Helen ini seorang yang sangat baik dalam menulis lagu, seorang musisi, dan juga seorang penyanyi yang sangat berbakat. Lalu pada sekitar tahun 1907, waktu usianya memasuki 43 tahun, Helen pergi ke Jerman selama 4 tahun untuk mengikuti pelatihan vokal secara intensif. Dan di sana dia bertemu dengan calon suaminya dan kemudian mereka menikah. Lalu mereka kemudian kembali ke Amerika tahun 1911 dan dia terus bernyanyi di dalam acara-acara musik gospel. Akhirnya pun Helen menjadi seorang guru musik vokal di Moody Bible Institute di Chicago. Tapi kemudian satu tragedi terjadi. Helen mengalami kebutaan. Dan suaminya ternyata tidak tahan untuk memiliki seorang istri yang buta. Dan suaminya pun abandon dia, meninggalkan dia. Helen tidak punya tempat untuk berpaling yang lain. Tidak ada tempat baginya selain dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu setelah dia selesai dari Moody Institute of Moody Biblical Theology, dia kemudian pindah dari Chicago ke Seattle, di mana Helen terus menulis puisi dan mengaturnya menjadi musik. Bayangkan dalam keadaan buta total, dia tetap bisa memilih nada-nada pada keyboard dan kemudian meminta tolong teman-temannya untuk merekam melodinya sebelum dia lupa dari segala sesuatunya. Dan sekitar tahun 1918, salah seorang teman Helen menemukan satu pamflet dan membacakan untuknya. Dan Helen secara khusus terpengaruh oleh satu kalimat, dan ini sangat dia pikirkan terus berkali-kali. Dia katakan, buatlah visi jiwamu sepenuhnya kepada Yesus, dan lihatlah dia, ada keremangan yang aneh, the strange dim akan menutupi semua yang terpisah darinya. Dan kata-kata itu sepertinya berulang-ulang ada di benak Helen berhari-hari. Terus-menerus dia pikirkan. Dan itulah yang kemudian menginspirasikan Helen untuk menulis suatu himne yang sangat terkenal, Turn Your Eyes Upon Jesus. Kalau kita lihat di sini, kata-katanya, "O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There is light for a look at the Savior and light more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace." Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau mengingat lagu ini bisa menyanyikannya bersama-sama. Turn your
eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Perhatikan kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang dituliskan oleh seseorang yang mengalami kebutaan. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa hal-hal yang menakutkan kita pada hari ini? Apa hal-hal yang mengkhawatirkan kita pada hari ini? Kalau ada hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, serahkan itu. Mari melihat kepada pribadi Kristus. Dan bumi ini akan redup secara aneh dalam terang kemuliaan dan kasih karunia Kristus. Saat kita mengarahkan mata kita kepada Kristus, kita menyadari bahwa janji kehadirannya itu ada kepada kita. Itu adalah janji yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu memberi kita keuntungan yang tidak dimiliki dunia. Mari kita menjadi orang-orang yang memandang Yesus dalam kehidupan kita, meyakini Dia, menyertai kita dalam semua bagian kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan ketika Engkau berkata, "Aku ini, jangan takut." Kiranya itu boleh menjadi suatu hal yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menopang kehidupan kami pada hari-hari ini di mana ketakutan-ketakutan akan berbagai situasi kehidupan mungkin menghampiri kami. Tuhan, biarlah firman ini juga menolong kami, menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, agar menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, yang meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan semua dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ditinggalkan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu. Bapak, pada hari ini kami juga ingin mendoakan untuk beberapa pokok doa, khususnya untuk COVID-19 yang terus masih menjadi ketakutan-ketakutan di berbagai tempat ya Tuhan. Dengan situasi-situasi adanya varian-varian baru dari COVID ini, ternyata menimbulkan semakin banyak penderita. Dan tidak hanya di Singapura, di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Tuhan, kami ingin menolong supaya kiranya Tuhan berintervensi atas situasi ini. Tuhan, bekerjalah supaya situasi ini boleh terkendali ya Tuhan. Ketika Engkau mengatakan aku ini, biarlah kami pun boleh diyakinkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak diam, bahwa Tuhan berintervensi dalam situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tuhan kiranya menolong agar situasi ini boleh terkendali di Singapura, di Indonesia, di berbagai tempat di seluruh dunia. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk pergumulan-pergumulan yang terjadi di antara kami ya Tuhan. Mungkin ada jemaat-jemaat yang merasakan kondisi sakit penyakit, ada yang merasa lemah tubuh, ada yang mungkin dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya yang menjamah mereka. Seperti firman Tuhan hari ini yang mengingatkan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, biarlah jemaat-jemaat yang Tuhan izinkan mengalami lemah tubuh, mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka, boleh tetap merasakan jamahan kuasa Tuhan, boleh tetap meyakini bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk berbagai situasi di belahan dunia lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk situasi perdamaian dunia. Kami berdoa untuk situasi di Israel dan Palestina. Kami berdoa untuk situasi di Myanmar. Tuhan kiranya yang terus bekerja dalam menolong agar negara-negara ini boleh memikirkan jalan damai untuk masalah yang mereka hadapi. Tidak hanya memikirkan secara egois apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri Tuhan, tapi boleh melihat apa perdamaian yang mereka bisa ambil dari masalah yang mereka hadapi. Sehingga kehidupan dunia boleh bergerak menjadi lebih harmonis lagi pada masa-masa mendatang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk
pekerjaan misi. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang didukung oleh GPO di Indonesia. Begitu banyak mungkin dampak sebagai akibat dari COVID-19 yang terjadi ini, mungkin banyak pekerjaan misi yang juga mungkin mengalami pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Misi menjadi hal yang tidak mudah untuk tidak menjadi hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Tuhan, kami memohon ke dalam tangan pengasihan Tuhan agar kiranya Engkau yang juga berintervensi dalam hal ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana di dalam agar pekerjaan-pekerjaan misi ini tetap boleh berjalan di dalam perkenaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi-situasi di sekitar kami Tuhan. Di negara tempat kami berada di Singapura, Tuhan kiranya terus menolong agar situasi-situasi dari hari ke hari boleh terus dalam penyertaan Tuhan. Biarlah juga setiap kebijakan, policy yang dipikirkan oleh para pemimpin negara ini boleh menolong agar semua orang-orang yang hidup di sini boleh hidup dengan baik, boleh hidup dengan harmonis satu sama lain Tuhan. Ada isu-isu rasisme yang terjadi beberapa hari ini, beberapa waktu ini, Tuhan kiranya juga menolong agar situasi ini boleh juga dikendalikan. Kami juga berdoa buat Indonesia, buat negara kami yang mungkin dalam hari-hari ini para aparat pemerintahan mengalami situasi yang sangat tidak mudah karena COVID-19 Tuhan. Begitu banyak kasus baru yang bermunculan, dan juga ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, tapi juga dalam sisi sosial ekonomi. Tuhan, kami juga berdoa membawakan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau bekerja menolong situasi ini agar lebih terkendali lagi. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, kami boleh menaikkan berbagai pokok doa kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat di antara jemaat yang sedang, buat para ibu yang sedang mengandung, yang Tuhan berikan anugerah untuk mengandung, mengandung calon bayi yang Tuhan percayakan untuk mereka didik dan rawat nanti. Tuhan kiranya tolong agar mereka tetap dalam kondisi yang sehat, dan kiranya Tuhan terus menyertai agar perjalanan kandungan itu boleh berjalan terus dengan baik sampai tiba saatnya buat bayi-bayi yang dikandung itu dilahirkan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa-doa ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah senantiasa menyertai kita dan melimpahkan rahmat-Nya menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Nya. Saat ini, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat dapat mempersembahkan persembahannya, perpuluhan, dan komitmen janji iman melalui cara-cara yang akan ditampilkan dalam slide berikut ini.
Mari kita berdiri, kita bawa persembahan ini dalam doa. Begitu banyak yang kami terima dari-Mu ya Tuhan, sumber berkat kami. Kiranya kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur padamu, karena Engkaulah yang memelihara, menuntun, dan melengkapi segala yang kami perlukan. Ajarlah kami untuk menggunakan berkat-Mu dengan bijak, dan kiranya kami selalu disadarkan akan berkat-Mu yang selalu mengalir, dan bahwa kami pun harus menjadi saluran berkat-Mu. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan untuk mendukung pelayanan dan membawa berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita tidak selalu dapat memahami apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kesulitan hidup kadang dapat membuat kita tak mampu lagi memahami dan merasakan kehadiran Tuhan. Namun hari ini kita kembali diingatkan bahwa justru di tengah badai hidup itulah Allah hadir, dan seringkali dengan caranya yang tak terduga. Sekalipun menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentang, kita dapat dengan tenang dan dengan bijak menghadapinya. Karena janji Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kita, yang senantiasa memimpin dan membimbing kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah hari ini dengan menaikkan pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terus meyakini janji penyertaan Allah yang akan terus bersama dengan kita, bahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Terimalah berkat yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada orang percaya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum bersaat teduh, ada beberapa penegasan warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai ibadah onsite,
Mulai hari Minggu 27 Juni, GPO akan kembali mengadakan ibadah onsite dengan kapasitas maksimum untuk 50 jemaat. Jemaat dapat mendaftar secara online mulai besok, Senin 21 Juni, pukul 9 pagi. Penagasan warta kedua mengenai sakramen baptis kudus dan peneguhan sidi. Pada tanggal 3 dan 4 Juli akan dilaksanakan sakramen baptis kudus dan peneguhan sidi. Kami mengajak jemaat untuk melihat daftar nama saudara-saudari kita yang akan mengikuti sakramen di dalam warta yang terdapat di dalam website GPO. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka baptisan dan sidi akan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Demikian penegasan warta. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersaat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.